senang kamu sadar, Zahra. Ya Allah, sungguh pedih hati ini melihat Mas Rehan begitu perhatian sama Zahra. Hasil tes Mbak Afifah menunjukkan kalau Mbak Afifah menderita gangguan fungsi ginjal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Umi. Kenalkan, ini ponakan saya namanya Torik, mau belajar ngaji sama Omi. Tarik Umi. Keponakan Tante Rempong ini ganteng juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi seneng kamu datang. Tapi Umi harap kamu jangan mengganggu hubungan Abah sama Afifah ya. Karena hubungan mereka sekarang sudah mulai membaik. Rehan, demi ketenangan di rumah ini, jangan ganggu Afifah lagi ya. Enggak, Umi. Rehan gak akan ganggu Afifah lagi. Rehan janji. Makasih, sayang. Rehan sebenarnya kemari ingin minta tolong sama Umi. Umi, tolong ajak jamaah Umi untuk mendoakan Zahra yang sedang koma. Kemarin setelah operasi pengangkatan tumor otak ya, Zahra koma, Umi. Astagfirullahaladzim. Rehan berharap dengan makin banyak orang yang mendoakan Zahra, akan semakin baik untuk Zahra. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Zahra koma. Kenapa kamu baru bilang sekarang tentang Zahra? Ya Allah, Rehan. Rehan gak mau bikin Umi khawatir. Pokoknya Umi mau lihat Zahra sekarang. Umi, aku ikut ya Umi. Enggak, jangan. Kamu di rumah aja. Nanti kamu dicariin Abah. Umi, selama ini Zahra udah baik sama aku. Aku juga pengen ikut ngedoain dia sama ngeliat dia, Umi. Aku mohon boleh ya? Umi siap-siap dulu ya. Yuk sini. Ibu yang sabar dan tawakal ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena apa yang terjadi pada Zahra itu adalah kehendaknya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan Zahra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan segala manusia di muka bumi ini, sembuhkanlah Zahra. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Dan jadikanlah penyakit yang diderita ini sebagai pelebur dosanya ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah yang maha penyembuh, berikanlah kesembuhan yang tidak akan kambuh lagi ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Kamu harus kuat. Mama yakin kau bisa bertahan. Jangan pernah tinggalin Mama. Kamu sadar, Sa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Zahra udah sadar. Zahra, kamu udah sadar. Aku senang kamu sadar, Zahra. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sungguh pedih hati ini melihat Mas Rehan begitu perhatian sama Zahra. Aku gak berhak untuk cemburu. Ada gelombang mengerang memaksaku menghentikan semua. Kenapa aku gak bisa menepis ingatan itu? Hatiku sakit melihat Mas Rehan begitu perhatian sama Zahra. Ya Allah,
Apakah sulit mengusir perasaan cemburu ini dan melupakan Mas Rehan selamanya? Padahal aku sadar Zahra sangat-sangat membutuhkan Mas Rehan. Aduh, ya Allah. Astaga, itu Hafifah pingsan. Gak ada satu orang pun. Kalau gue biarin Afifah di sini, mungkin dia nggak akan tertolong. Dengan begitu Umi bakal jadi istri satu-satunya Abah. Kenapa gue harus ingat kebaikan dia sih? Jadi nggak tega gue ninggalin dia. Hafifah. Halo, assalamualaikum Umi. Umi, maafin aku ya Umi, aku banyak ngerepotin Umi. Aduh, Afifah, kamu tuh jangan mikirin apa-apa. Yang penting kamu tuh cepat sehat ya. Permisi. Dok, bagaimana hasil pemeriksaannya? Afifah sakit apa, Dok? Hasil tes labnya sudah ada sama saya. Sebentar. Hasil tes Mbak Afifah menunjukkan kalau Mbak Afifah menderita gangguan fungsi ginjal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Umi. Ginjal sebelah kiri sudah tidak aktif dan tidak berfungsi. Ginjal sebelah kanan sudah mulai terganggu. Kondisi seperti ini kami menyarankan Mbak Afifah segera mungkin untuk mendapatkan donor ginjal. Dok, tapi kenapa nggak ada gejala-gejala sebelumnya ya? Tentunya ada Mbak Afifah. Cuma Mbak Afifah mungkin menganggap hal remeh dan bahkan tidak pernah menghiraukan. Gejala umum penderita gangguan fungsi ginjal itu kesehariannya dia merasakan letih, lelah, bahkan mual-mual dalam beraktivitas. Jadi dok, apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap Mbak Afifah, kami menganjurkan untuk cuci darah. Itu pun harus dilakukan secara rutin dan pemeriksaan teratur. Sampai kita menemukan pendonor ginjal yang sesuai untuk Mbak Afifah. Dok, apa nggak ada cara lain dok selain cuci darah? Cuci darah itu kan mahal dok biayanya. Dan Afifah, kamu nggak usah mikirin biayanya. Kalau Abah tidak mau membayar biayanya, biar nanti Umi yang menyelesaikan. Yang penting sekarang kamu harus semangat untuk sembuh. Ya. Umi, makasih Umi. Tapi sampai kapan aku harus ngerepotin Umi? Kamu jangan ngomong seperti itu, Afifah. Kita kan ini keluarga. Dan keluarga itu harus saling memperhatikan satu sama lain. Nyesel deh gue nolongin dia. Bakal jadi bebannya Umi lagi deh. Udah, kamu nggak usah cemas ya. Kamu istirahat di sini, biar Umi nanti yang kasih tahu Abah kalau kamu dirawat di sini. Ya. Makasih Umi. Ninda, ayo cepetan Ninda, kamu lambat banget sih ah. Iya Mami bawel banget deh. Sabar, kenapa sih? bawel lagi ya. Tante, tolong aku tante, please tolong aku, please ya. Kamu ini kenapa sih datang-datang langsung panik kayak begini? Ada apa? Ceritanya panjang, nanti aku jelasin ya. Kamu kok main ngomong aja sih tuh anak ya? Kemana ya Pak? Selamat siang Bu. Ah, selamat siang Pak. Maaf, apakah Ibu melihat orang ini lari ke sini? Pak, kami baru keluar dari dalam rumah. Kami nggak melihat siapa-siapa di sini Pak. Emangnya dia siapa sih Pak? Orang ini bandar narkoba.
yang sudah lama menjadi target operasi kami. Oh, Kalau ibu dan adik melihat orang ini, tolong segera informasikan pada kami. Baik, Pak, baik. Kalau begitu kami mohon izin. Selamat siang. Permisi. Kamu ada apa? Ada polisi. Tante, ceritanya panjang Tante. Jadi aku harus tinggal di sini dulu sebentar Tante ya. Nggak bisa. Kamu nggak bisa tinggal di sini. Kamu akan bawa masalah ke sini. Tante nggak mau kesangkut-sangkut sama polisi. Tante, dengerin aku dulu Tante. Please. Enggak bisa. Apaan sih lo mau tinggal di sini? Gue nggak mau rumah gue jadi sarang narkoba. Pokoknya aku harus tinggal di sini. Nggak boleh. Pokoknya Tante nggak kasih kamu tinggal di sini. Iya, pokoknya nggak bisa tinggal di sini. Pergi. Cepetan deh pergi. Tante ingat gak? Dulu, waktu mama saya bantuin Tante. Waktu Tante masih susah. Sekarang apa balasannya kayak gini? Suruh aku pergi. Ya udah. Kamu sementara waktu boleh tinggal di sini. Tapi kamu jangan bikin masalah di rumah ini. Terus kamu harus cari kerjaan supaya tetangga nggak pada curiga. Tante, kerja zaman sekarang kerja apaan coba? Ini yang jual narkoba, duitnya banyak. Kalau lo nggak mau kerja, lo pacarin aja tuh anak orang kaya yang warisannya banyak. Biar lo nggak narkobaan lagi. Boleh juga tuh. Ada gak? Ya udah. Sekarang kamu siap aja ikut Tante terus ya. Oke Tante, Nah, siap. tapi penampilan kamu nggak boleh begini. Oke? Siap Tante. Abah ngapain di rumah sakit? Ya Allah, siapa yang sakit lagi? Permisi, Bu. Terima kasih, Pak. Afifah, kenapa jadi kayak gini sih? Abah nggak mau kehilangan Afifah. Afifah pasti sembuh. Kebanyakan disiksa sih, makanya sekarat. Kamu udahlah diamlah. Kamu jangan ngajak berantem sama Abah. Abah lagi sedih. Afifah sakit. Afifah kena penyakit gagal ginjal kayak begini. Sabar ya. Afifah gagal ginjal. Afifah. Kamu kenapa kesini? Rehan mau lihat Afifah, Bah. Kamu pergi ngapain? Gak ada urusan di sini. Abah nggak ada hak ngusir Rehan. Rehan mau lihat Afifah. Udah deh. Kamu jangan ngajak Abah ribut. Afifah lagi sakit. Abah, Mas Rehan udah, aku mohon jangan berantem, udah berhenti. Kamu gak berantem. Abah gak berantem. Kamu pergi. Pergi. Pergi ya. Abah, Rehan. Aduh, berhenti dong bertengkar. Afifah lagi sakit, malah pada berkelahi lagi. Baik. Abah akan kendalikan diri. Afifah sabar. Kamu pasti sembuh. Abah akan usaha. Dokter juga usaha untuk sembuhin kamu. Sabar. Ya Allah, sudah lama sekali Abah tidak pernah memperhatikan aku seperti dia memperhatikan Afifah. Bahkan kalau aku sakit, Abah tetap nggak peduli. Umi, bukannya Umi ada jadwal pengajian ya? Ya Allah, Umi hampir lupa. Ningsih, tolong batalkan pengajiannya ya. Karena Afifah membutuhkan kita. Sebaiknya Rumi buru-buru pergi ke pengajian. Ajak Asma. Kalau perlu ajak juga anak durhaka ini. Biar gak ngeganggu Abah. Abah pengen berdua dengan istri Abah. Ya. Ajak pergi. Ayo Asma. Ayo Mi. Kamu tunggu apa lagi? Udah jangan dilihat.
tua. Asma, kamu temenin Umi di sini sambil dengerin tausiahnya Umi. Kamu kan udah lama nggak ikut sama Umi. Udah sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kenalkan ini ponakan saya namanya Torik, mau belajar ngaji sama Omi. Alhamdulillah. Torik, Umi. Keponakan Tante Rempong ini ganteng juga. Udah gede baru belajar ngaji. Bu Lela kalau ngomongin orang paling bisa. Ternyata ponakan sendiri nggak bisa ngaji, Bu. Ini kan ponakan bukan anak kandung. Kalau anak kandung saya ini Ninda, kan ngaji terus di sini, ya kan? Ibu-ibu, kalau ada seseorang yang mau hijrah, itu harus kita dukung. Dan Umi senang sekali kalau ada anak muda yang mau hijrah. Nah, dengar nggak tuh ibu-ibu? Jangan suka sok tahu, ya? Mi, Asma ke toilet dulu ya, kebelet. Torik, Iya, Umi. berhubung ini kan pengajian untuk ibu-ibu ya. Jadi Torik silakan tunggu di luar aja. Nanti kalau udah selesai tausiahnya, nanti Umi ajarkan ngaji. Oh, iya, Umi. Baik ibu-ibu, mari kita mulai pengajian kita. Maaf. Cowoknya udah terbang tuh. Makasih. Nggak nyangka ya, anak ustazah yang terkenal, Umi Marwah, udah cantik, soleha. Pasti kamu sering ikut Umi ke masjid ya? Dan pasti kamu banyak banget ilmu yang kamu tahu soal agama. Torik, Iya, Asma. apa sih yang buat kamu pengen belajar ngaji? Soalnya aneh aja gitu. Anak-anak zaman sekarang kan tuh biasanya nongkrong-nongkrong sama temen-temennya. Tapi kamu enggak gitu pengen belajar ngaji, apa sih? Oh, ya aku itu dulu masa lalunya itu sering berpoya-poya. Bahkan aku pernah sempat usaha dan aku ditipu sama temen aku sendiri. Torik makin lama makin terlihat ganteng banget sih. Aku sih pengen usaha, cuma dari mana ya modalnya? Sedangkan aku nggak punya apa-apa sekarang. Oh, kamu mau mulai usaha juga? Iya. Sama dong, aku juga mau belajar usaha gitu. Gimana kalau kita join? Ah, boleh. Serius kamu? Bagus. Mereka tampaknya semakin dekat. Kebetulan aku juga mau. Torik, Iya. sekarang sudah waktunya kamu belajar ngaji sama Umi, ya? Iya, Tante. Asma, aku belajar ngaji dulu ya ke masjid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sampai di sini aja dulu. Nanti besok kita teruskan lagi ya. Iya. Makasih Umi. Sama-sama. Ada apa, Torik? Enggak Umi. Perasaan saya dari tadi nggak ngeliat ada marbot di sini Umi. Oh, marbotnya lagi pulang kampung. Kenapa? Oh, pulang kampung. Oh, saya sih kalau Umi nggak keberatan, saya pengen bersih-bersih di masjid ini. Sayang kan kalau masjid ini nggak dirawat tuh. Udah kusam, debu-debunya udah banyak serangga Umi, saya liatin. Boleh aja. Boleh aja. Tapi Umi harus bicara dulu sama pengurusnya, ya? Oh gitu. Iya, nggak apa-apa Umi.
Kayaknya si Torik bisa deh ambil hati si Umi. Tuh, lihat deh. Si Umi kayak percaya banget sama Torik. Bagus banget. Biar Torik gampang jadian sama Asma. Terus segera menikah dan Torik nggak jualan narkoba lagi. Jadi kalau Torik sudah jadi mantunya Umi, jika Umi sakit, Mami bisa gantiin Umi dakwah. Umi, Ya sayang. Lagi baca lagi. Mi, ambilin baju ganti Abah. Ya, buat ganti. Cepet, Abah nggak punya waktu lama. Cepet ya, cepet. Sebentar, Bang. Abah capek kan pasti. Asma pijitin ya. Udah jangan baik-baikin Abah. Ngomong aja ada apa? Abah lagi repot nih buru-buru. Ngomong ada apa? Gini Abah, Asma tuh butuh modal buat bisnis. Asma minta modal ya ke Abah. Nanti kalau udah sukses tuh bisnisnya, kita bagi 2, gimana? Aduh Asma, bisnis apa? Kamu tuh ngertinya bisnis apa? Pakai bisnis segala. Paling juga kamu lu kasih duit pakai buat hura-hura. Alah, modus. Enggak, Abah beneran. Asma tuh juga mau mandiri. Kalau misalnya bisnisnya udah lancar nih ya, jadi kan Asma nggak minta-minta uang lagi sama Umi sama Abah, ya kan? Udah. Sekarang jangan macam-macam. Abah lagi repot. Abah perlu uang banyak buat biayain pengobatan istri Abah, Pipah. Jadi jangan minta ini, minta itu. Janganlah. Nanti aja ya kalau udah ini ya. Ya. Umi mana ini? Waduh. Ini Bah, maaf ya, lambat. Aduh. Duh. Kok baju yang ini sih? Lagian kenapa cuma segini? Aduh, bagaimana sih Umi? Umi tuh kalau disuruh apa-apa, Abah tuh nggak pernah bisa bener. Udah cepet. Astagfirullahaladzim. Abah kenapa sih marah-marah mulu sama Umi? Afifah yang sakit, Umi dimarah-marah. Udah jangan ikut campur. Udah, Bah. Jangan marah-marah, Bah. Udah, Umi ambilin yang lain ya. Aduh. Assalamualaikum. Coba lihat dulu dong. Aduh. Iya. Lihat cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Maaf, Umi Marohnya ada. Saya pengen ketemu beliau. Iya, sebelumnya ada perlu apa ya, Bu? Ini saya mau bayar hutang. Waktu itu saya pernah minjem uang ke Umi. Baru sekarang saya bisa membayarnya. Daripada nggak dikasih modal sama Abah, ngomong sama Umi juga belum tentu dikasih. Mendingan pakai duit ini aja. Ntar kalau udah untung bisa balikin deh ke Umi. Sebentar ya, Bu ya, sebentar. Bu, Uminya ada tapi lagi sakit. Gimana kalau uangnya titip ke saya aja? Bukan saya anaknya Umi Marwah. Oh, boleh. Saya titip aja ya. Iya. Sini Bu, sini. Sampaikan salam saya ke Umi. Iya Bu, siap. Ntar saya sampaikan ya. Semoga Umi cepat sembuh. Iya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa orang-orang yang aku kasih semua kondisinya menderita seperti ini? Kondisi Zahra semakin buruk. Dan sekarang Afifah pun menderita sakit serius. Apa yang harus aku lakukan? Abah mau keluar. Kayaknya mau ke kantin. Berarti Afifah sendiri di dalam. Ini kesempatan aku untuk ketemu sama Afifah. Pada hari bulan tahun, detik menit diriku
Hapus air mata kamu. Mas Rehan, kamu ngapain kesini? Nanti Abah datang. Tenang aja. Kayaknya Abah lagi ke kantin. Mungkin mau makan. Afifah, kamu jangan sedih ya. Kamu harus kuat. Mas Rehan, gimana kalau nggak ada yang mau donor ginjal buat aku? Dan gimana kalau kedua ginjal aku udah nggak berfungsi lagi? Aku takut. Jangan takut. Kesembuhan itu milik Allah. Jadi kamu nggak boleh berhenti meminta ke Allah. Kalau Allah berkehendak, mudah baginya untuk menyembuhkan kamu. Jadi kamu nggak boleh putus asa. Kamu harus kuat. Kamu pasti sembuh, Afifah. Makanannya kok nggak habis. Kamu makan ya. Kamu makan, aku suapin. Mas Rehan, nanti kalau Abah datang Abah marah. Jangan, udah nggak usah. Aku nggak mau lihat kamu berantem lagi sama Abah. Aku nggak mau berantem sama Abah. Pokoknya kamu harus makan. Ya Allah, selama ini aku masih menyayangi Mas Rehan. Mungkin ini adalah saat-saat terakhir sebelum aku berpisah sama Mas Rehan. Afifah, kenapa kamu nangis lagi? Sekarang kamu harus makan ya. Duh, WA dari pelanggan nih. Yang mau beli narkoba lagi. Tapi barangnya udah kosong. Ada kemarin. Cuma udah gue buang gara-gara dikejar polisi. Gue perlu modal buat beli stok nih. Tapi nyari modal kemana ya? Nah, ini kesempatan gue dapat simpati dari Asma nih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba ingin bertobat ya Allah, hamba ingin bertobat ya Allah. Berikanlah hamba pekerjaan ya Allah. Berikan hamba pekerjaan agar hamba bisa di jalan-Mu ya Allah. Kabulkan dan jabahlah doa-doa hamba ya Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Terimalah taubat hamba ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Asma, kamu ngapain? Aku mau bilang sama kamu kalau aku udah dapat modalnya. Ya, tapi aku baru ada 5 juta. Nanti kalau aku ada lagi, aku tambahin ya. Ini 5 juta dulu. Alhamdulillah, makasih ya. Kamu adalah malaikat yang dikirim Tuhan buat aku. Tapi Pak sayang, ini apa bawa makan enak banget. Ngapain? Ngapain? Abah jangan, Abah. Ngapain? Ngapain? Lepas! Pergi! Lepasin Rehan! Abah udah, Abah. Kamu diam, kamu lagi sakit, kamu istirahat ya. Kamu! Lepasin Rehan! Ngapain? Keluar! Keluar! Udah, pergi, Afifah, pergilah! Pergi! Udah, jangan ganggu. Duh, ada apa lagi sih Abah? Lihat! Ini gara-gara Umi nggak bisa ngajar anak. Dia masih aja deketin Afifah. Duh! Abah pusing. Satpam, sini! Ada apa, Pak? Bawa usir orang ini pergi dari sini, jauh-jauh. Baik, Pak. Duh, udah tahu lah kalian nggak ada masih dideketin. Dia selalu deketin istri saya. Sudah pergi! Ikut. Pergi kamu, apalagi? Ayo. Lepasin!
Lepasin anak saya, Pak. Lepasin. Tapi Bu, Pak, ini cuma salah paham. oh, kalau gitu saya nggak tahu Bu. Maafin saya Bu. Rehan, apa yang dibutuhkan Afifah sekarang itu doa dari kita semua. Kalau kamu bertengkar terus sama Abah, Afifah jadi tambah stres. Sakitnya nanti tambah parah. Ya Allah, ya Rabbi. Sesungguhnya hamba yang lemah ini mohon kepadamu ya Allah. Engkau yang maha kuat, yang maha mengabulkan doa-doa. Angkatlah penyakit dari tubuh Afifah ya Allah. Sembuhkanlah dia. Dan berikanlah hidayah kepada suami hamba. Bukalah pintu hatinya ya Allah. Dan hidupkanlah nuraninya. Hamba hanya manusia biasa ya Allah. Hamba juga dapat merasakan sakit dan sedih. Karena terus-terusan diabaikan oleh suami ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Kabulkanlah doa hamba ya Allah. Akhirnya gue bisa jualan lagi. Nggak akan ada yang curiga kalau gue jualan di sini. Wah, bagus nih Bang sepatunya Bang. Berapa nih Bang? Itu 50.000 aja, murah itu yang itu. Gimana Bang? Senang. Oke kan? Aman. Ini gue bungkusin. Dan kapok ya, datang sini lagi ya. Oke. Ini pas sepatu pokoknya kualitasnya bagus deh. Ya? Oke Bang. Ayo. Ayo, sepatu. Bu, sepatu Bu. Ya, lihat dulu Bu. Cepetan. Gue udah agak kuat nih. Santai bro. Ini sepatu pokoknya bergaransi. Oke, Mas? Baik lagi ya, Mas ya. Oke. Makasih, Mas. Alhamdulillah, Asma sekarang jadi rajin ikut pengajian ya, Umi. Iya dong Mbak Ningsi, masa mau gitu-gitu terus? Kan mau berubah menjadi yang lebih baik, ya Umi ya? Alhamdulillah. Anak Umi sekarang nggak usah disuruh-suruh, udah mau berubah dan mau mikirin masa depan. Ayo. Umi. Asma beli minum dulu ya Umi. Ntar Asma nyusul deh ya. Umi duluan aja sama Mbak Ningsi. Iya. Ya deh. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah ya, Ning. Yuk. Bang, beli dong Bang. Berapa gram? Kok berapa gram sih, kan kamu jual sepatu? Asma, aku pikir orang lain. Enggak, maksud aku. Gak usah kamu pikirin, aku bercanda. Iya. Kamu ngapain sini? Tadi aku udah dapat lumayan sih dagangannya. Aku kaget aja kamu tiba-tiba datang. Kamu mau minum apa? Oh nggak usah. Aku pengen lihat kamu aja. Tori! Tori? Kamu ngapain dagang di sini? Bikin malu keluarga aja deh. Tante, soalnya cuma ini yang kerjaan yang bisa aku kerjain saat ini, Tante.
Halah, pokoknya tante nggak setuju kamu dagang kayak begini. Bikin malu aja. Hayo lu, harga diri. Tutup. Tante jangan tante. Tante jangan tante. Tante bilang tutup. Ayo, tutup. Aduh. Tante, nggak apa-apa Tante jualan di sini. Yang penting halal. Kenapa harus malu? Alasan aja kalian ini memang susah dibilangin, apalagi di Torik nih, susah banget dibilangin. Udah, ayo, biarin. Asma, kamu gak keberatan kan? Kalau cowok yang naksir kamu, cuma pedagang emperan kayak gini. Kenapa harus keberatan? Yang penting kan kamu dagangnya halal. Berarti kalau aku udah kumpul tabungannya, aku bisa ngelamar kamu ke Umi dong. Nanti kalau kita udah nikah dan kita punya anak, aku akan kerja keras untuk nafkahin kamu dan anak kita. Tapi pasti Umi nggak bolehin aku nikah muda. Karena Umi pikir aku masih kecil dan aku masih sekolah. Asma, itu karena Umi belum melihat keseriusan aku sama kamu. Ya, duit aku aja baru kumpul sedikit. Nanti kalau aku udah kumpul banyak, aku bakal buka kios yang strategis tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana Umi sudah sembuh? Sembuh? Saya baik-baik aja kok. Oh gitu Umi. Tempo hari saya ke rumah Umi, katanya Umi kurang sehat. Ke rumah? Kapan ya Bu ya? Kok nggak ada yang kasih tahu saya? Waktu itu yang nemuin saya Neng Asma. Saya waktu itu mau bayar hutang ke Umi, tapi kata Neng Asma, Umi kurang sehat. Jadi uangnya saya titipin ke Neng Asma. Gimana Umi, sudah disampaikan? Kenapa Asma sama sekali nggak bilang ya? Dan uang itu jangan-jangan dia pakai buat hal-hal yang nggak benar. Ah, mungkin Umi lupa ya. Udah nggak apa-apa. Nanti Umi tanyakan lagi sama Asma ya. Oh ya udah, terima kasih Umi. Sepertinya ada yang disembunyikan Asma. Dia tadi juga pamit beli minuman, sampai sekarang belum nyusul. Kemana ya dia? Ya Allah, mudah-mudahan Asma nggak melakukan hal-hal yang macem-macem. Ya udah, sebaiknya kita masuk aja ya. Udah waktunya pengajian. Mari ibu-ibu. Yuk. Umi, misi ke kamar sebentar ya. Asma. Umi, iya Umi. Umi udah pulang. Kamu tadi kemana aja? Kamu nggak ikut tausiah loh di masjid tadi. Itu Umi. Tadi jemaah Umi bilang dia sudah kembalikan uangnya dan dititipin sama kamu. Sekarang uangnya di mana? Aduh, gimana nih? Aduh, Umi akhirnya tahu juga soal itu. Kalau gue bilang buat modalin Torik, Umi pasti marah. Asma, kamu jawab Umi. Umi tuh khawatir. Takutnya uangnya nanti kepake untuk yang enggak. Hah? Itu Umi. Asma. Apa nih? Kamu tuh aneh-aneh aja ya. Sekarang pakai uangnya Umi lah. Kamu kapan sih berhenti bikin masalah, Asma? Hah? Kapan? Kamu kenapa sih? Sekarang malah mencuri duit orang tua. Kamu ada apa? Bukan gitu, Abah. Bukan begitu apa? Kemarin kamu minta uang ke Abah. Untung Abah gak kasih. Bener kan buat hura-hura kan? Iya kan buat hura-hura kan? Ampun, Abah, ampun. Ampun. Abah, kalau marah jangan sambil mukul dong, Abah. Kasih dia kesempatan untuk menjelaskan. Lihat anak Umi. Lihat. Begitu kan? Umi bagaimana ngajarinnya? Kan Abah udah bilang sama Umi, Abah mohon Umi berhenti. Berhenti ngasih ceramah kemana-mana. Berhenti. Fokus sama anak-anak. Supaya Umi bisa ngedidik anak ini dengan baik. Lihat sekarang Umi bisa ngomong sama orang. Tapi anaknya, diri Umi sendiri kelelaran. Anak kelelaran. Bagaimana ceritanya? Abah tikus itu.
Semua gara-gara Afifah. Semenjak ada dia, keluarga gue jadi berantakan. Torik, gue harus temuin Torik sekarang juga. Hari ini udah banyak barang yang laku nih. Emang cuma jualan narkoba deh yang untungnya berlipat-lipat. Asma, kamu kenapa? Asma, cerita sama aku, kamu kenapa? Torik, kamu mau kan nikahin aku? Iya. Ya udah, mendingan kita sekarang kawin lari aja karena aku nggak kuat lagi. Aku nggak kuat disiksa terus sama mama. Torik. Asma, kawin lari itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Apalagi masalah kamu sama keluarga kamu. Kamu lihat, aku baru mulai berusaha. Dan aku pun tinggal di masjid, Asma. Aku nggak mau nanti kamu susah. Torik, tapi kata orang kalau kita udah menikah, itu ada aja rezekinya. Percaya sama aku ya. Ayo dong, please. Asma, kamu tuh udah biasa hidup mewah. Tinggal di kamar AC. Aku nggak mau. Aku nggak mau kamu susah. Aku pengen berusaha dulu sampai aku sukses dan aku bisa dapetin rumah yang layak buat kamu. Aku janji. Kamu sabar ya. Kamu duduk dulu ya. Kamu duduk dulu. Woi! Mau lari kemana? Berhenti! Ampun, Pak! Ampun, Pak! Diam, diam! Pak, lepasin Pak. Diam! Lepasin Pak. Duduk. Kamu dapat barang ini dari mana? Ayo ngomong! Dari itu Pak. Iya, dari mana? Ayo ngomong! Kalau kamu ngaku barang ini dapat dari mana, hukuman Pak. kamu akan diperingan. Ayo cepat! Dari mana? Jadi ada masalah apa ya, Dok? Saya disuruh menghadapnya. Begini Pak, Mbak Afifah butuh donor ginjal secepatnya. Kami sudah berusaha untuk mencari pendonor yang sesuai. Tapi Mbak Afifah harus melalui proses pengantrian. Sementara kondisi Mbak Afifah sudah tidak kuat. Waduh, bahaya Dok itu banyak. Pak, apa tidak bisa ini Pak, apa namanya itu, kita beli alat aja dulu. Ya sekarang kan supaya bisa kita pasangin alat sampai kita ketemu donor yang tepat. Nah sekarang kan serba canggih ya. Tidak bisa Pak. Sekarang kondisi Mbak Afifah itu semakin kritis. Tidak ada jalan lain kecuali pencangkokan ginjal. Waduh, kumahannya banyak nyari. Apa? Afifah membutuhkan donor ginjal sekarang juga. Dok, saya bersedia menjadi pendonor untuk Afifah. Ambil ginjal saya, Dok. Siapa yang nyuruh kamu kesini, ha? Hah? Ada urusan apa? Afifah tidak butuh ginjal kamu, tidak Dok, jangan Dok. Ini demi keselamatan Afifah. Enggak usah. Memang kamu siapanya, ha? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Jangan sok jadi pahlawan, nggak usah. Pulang. Pak, kalau Bapak menolak Mas Rehan untuk menjadi pendonor buat Mbak Afifah,
Apa Bapak bersedia menjadi pendonor untuk Mbak Afifah? Wah, kalau saya kan udah tua, Dok. Nanti kalau ginjal saya tinggal satu, kalau saya sakit-sakitan bagaimana? Abah Rehan mohon. Tolong, demi keselamatan nyawa Afifah. Lupakan gengsi Abah. Izinkan Rehan mendonorkan ginjal Rehan untuk Afifah. Ya kalau begitu ya terserah kamu deh. Kalau begitu Mas Rehan bisa menjadi pendonor untuk Mbak Afifah. Tapi Mas Rehan harus melalui proses pemeriksaan dulu untuk bisa mengetahui apakah ginjal Mas Rehan itu cocok untuk Mbak Afifah. Baik, Dok. Gimana, Dok, hasilnya? Apa ginjal saya bisa didonorkan ke Afifah? Sayang sekali ginjal Anda tidak cocok. Terima kasih, Dok. Saya permisi. Jadi, masalah ini yang selalu mengganggu pikiran Rehan. Pantes dia selalu kelihatan murung. Ternyata Afifah membutuhkan donor ginjal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asma, kamu ngapain tuh? Ben pagi-pagi udah di sini. Iya nih, aku suntuk di rumah, bosen. Mendingan aku bantuin kamu dagang aja gimana? Gawat. Kalau Asma di sini terus-terusan, bisa-bisa Asma tahu kalau gue ini pengedar narkoba. Karena narkobanya udah gue taruh dalam sepatu ini. Ini bagus. Jangan. Kenapa? Jangan. Aku pengen lihat. Ntar tangan kamu kotor. Kamu lebay banget sih, nggak apa-apa kali aku Mendingan bantuin kamu dagang. Enggak. Kamu mending duduk sini aja nih, adem nih. Duduk di mana? Di sini adem nih. Oke. Kamu duduk sini aja ya. Masa aku sendirian di sini? Enggak, di sini kan tempatnya adem. Terus kamu juga nggak bakal kepanasan. Ya, aku jalan lagi ya. Ya, kamu baik-baik ya. Kata Kinung, lu punya barang bagus. Orang baru ya? Ada, tenang aja. Sip. Ini ada di dalam. Barangnya bagus juga nih. Bagus ya? Iya. Lu ngerti kan? Saya polisi. Jangan gerak. Jangan gerak. Torik. Asma, tolong aku Asma. Ya. Torik. Ampun Pak. Jadi kamu selama ini? Asma, kau percaya sama aku kan? Kamu pasti temennya kan? Pasti kamu nyimpen narkoba juga. Demi Allah, Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Enggak, Pak, enggak. Ini apa? Ini narkoba. Sekarang kamu ikut saya. Pak, demi Allah, itu bukan saya, Pak. Saya Ayo. nggak tahu apa-apa, Pak. Saya jangan. Emang kayak gitu tuh ibu-ibu si Asma. Anaknya badung banget. Sekarang malah makin parah. Jadi bandar narkoba gitu. Ibu-ibu, padahal keponakan saya tuh lagi dekat loh sama Asma itu. Aduh, saya khawatir deh nanti ketularan nakalnya. Iya, Mam ya. Mbak Akal, Eko. Kayaknya Umi belum tahu deh kalau Neng Asma ketangkep polisi. Kita kasih tahu yuk. Yuk, kasih tahu yuk. 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 Woi! Jangan lari! Woi! Jangan lari! Berhenti! Woi! Jangan lari! Woi! Berhenti! Woi! Woi! Berhenti! Jangan lari! Diam! Diam! Jangan lari! Diam! Jangan!
Barang bukti sudah jelas-jelas ditemukan di dalam tas anak ibu. Diduga anak ibu terlibat pengedaran narkoba. Pak, demi Allah, Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya dijebak, Pak. Saya dideketin dia, Pak. Bahkan dia bilang mau menikahi saya nggak tahu apa-apa, Pak.